Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka disebut dengan perekonomian 4 sektor. Adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya terdiri dari 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Untuk pengertian perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan perdagangan internasional seperti ekspor-impor serta modal dengan negara-negara lainnya. Sistem perekonomian ini memberikan kesempatan bagi negara atau individu untuk saling berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain, yaitu ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negeri ke negaranya, yaitu impor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh negara lain. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan nasional. Sedangkan impor merupakan pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Kegiatan ini menyebabkan menurunnya pendapatan nasional. Saya akan menjelaskan tentang pengeluaran agregat. Perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas, barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDN. Dan yang kedua, investasi perusahaan atau I, untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas, barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri atau G. Dan yang keempat adalah ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan di dalam negeri atau X. Dan yang kelima, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Pengeluaran agregat ini atau AE dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dan ditambah M. Sekian dari saya. Faktor penentu ekspor dan impor. Faktor yang menentukan ekspor. 1. Suatu negara mempunyai produk yang dibutuhkan oleh negara lain. Yang kedua, kemampuan suatu negara untuk menciptakan produk yang mampu bersaing di pasar, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Yang ketiga, selera warga asing terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu negara. Dan yang terakhir yaitu kekayaan sumber daya alam suatu negara sehingga mereka memiliki banyak bahan mentah yang dibutuhkan oleh industri luar negeri. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan impor. Yang pertama, kurangnya kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri. Yang kedua, banyaknya penduduk. Yang ketiga, suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya jika hanya mengandalkan produk dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu inflasi juga dapat menyebabkan harga produk dalam negeri meningkat. Hal itu mendorong kegiatan impor. Dampak positif dan negatif ekspor impor. Dampak positifnya ialah meningkatkan hubungan antar negara, meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan kegiatan ekonomi, memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi, mengurangi pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan cadangan devisa. Sedangkan dampak negatifnya ialah terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, mutu, dan kualitas barang sangat menentukan, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri, konsumerisme, dan menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Selanjutnya, mekanisme perekonomian terbuka. Gambar circular flow di atas disebut kegiatan ekonomi 4 sektor, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku ekonomi domestik atau dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri.
Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama rumah tangga. Rumah tangga memiliki SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan. SDM tersebut akan memperoleh upah atau gaji dari perusahaan karena tenaga dan pikiran yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah sebagai kewajiban. Kemudian, rumah tangga melakukan hubungan dagang dengan luar negeri atau untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Produk tersebut akan dijual atau didistribusikan kepada rumah tangga, kemudian perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual. Perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah sebagai kewajiban atas aset yang dimilikinya. Perusahaan melakukan hubungan dagang dengan luar negeri, kemudian perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk yang terjual. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga dan perusahaan untuk membangun fasilitas umum. Yang keempat, negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sebagai produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga, dari transaksi jual-beli tersebut, negara dapat mendapatkan laba atau keuntungan. Hubungan dengan perusahaan. Negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri, lalu masuk ke dalam pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkannya suatu laba. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. 1. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang. 1. Yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan yang kedua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M. Dalam formula, AS sama dengan Y plus M. Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat atau AE meliputi 5 komponen berikut. Pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri atau CDN, investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan pengeluaran ke atas impor atau M. Dalam persamaan, AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. C sama dengan CDN plus M. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X, di mana nilai C meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dalam setiap perekonomian, entah apakah ia terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, atau 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat atau AS sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. 2. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Suntikan dalam perekonomian terbuka adalah aliran masuk ke dalam sirkulasi aliran pendapatan yang meliputi 3 jenis pengeluaran, yaitu investasi pengeluaran, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Sedangkan bocoran dalam perekonomian terbuka adalah aliran
perbelanjaan atau pendapatan yang keluar dari sirkulasi aliran pendapatan yang meliputi tabungan, pajak, dan impor. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Uraian berikut menerangkan mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perubahan keseimbangan perekonomian terbuka. Perubahan yang terjadi pada pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen-komponen suntikan I, G, dan X, dan perubahan komponen-komponen bocoran S, T, atau M akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional, kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Perubahan komponen yang meliputi bocoran S, T, atau M akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari yang ditimbulkan oleh komponen pengeluaran agregat. Kenaikan tabungan atau pajak atau impor akan mengurangi pendapatan nasional. Proses multiplier akan menyebabkan pendapatan nasional berkurang lebih besar dan kenaikan kebocoran. Kelebihan dan kekurangan perekonomian terbuka. Kelebihan yang pertama, kolaborasi dengan luar negeri mendorong pertumbuhan, memungkinkan akses ke produk dan jasa yang lebih murah, akses teknologi yang lebih baik, dan tidak dikucilkan dari kehidupan berbangsa. Yang terakhir adalah sangat penting ketika sebuah negara yang sedang menghadapi bencana alam atau sosial yang mana membutuhkan uluran bantuan dari negara lain. Bayangkan jika pada saat gempa di Aceh, Indonesia menganut sistem ekonomi tertutup. Siapa yang akan membantu? Yang kedua, dalam ekonomi terbuka, orang dapat bertukar barang dan jasa, memulai atau memperluas bisnis mereka melintasi batas dan menikmati biaya yang lebih rendah. Pelanggan memiliki akses ke berbagai produk yang mungkin tidak tersedia. Kekurangan yang pertama, ekonomi terbuka membuat berbagai negara saling bergantung dan rentan terhadap efek penularan pemburukan ekonomi. Misalnya, krisis ekonomi pada Amerika Serikat dapat menyebar ke kita karena Indonesia mengadopsi ekonomi terbuka. Jalur transmisi dapat melalui saluran perdagangan internasional ataupun jalur portofolio keuangan. Yang kedua, dalam perdagangan internasional, ekonomi terbuka memungkinkan sebuah negara tergantung kepada negara lain, baik sebagai pasar maupun sebagai pemasok. Misalnya, Indonesia sangat bergantung kepada Uni Eropa sebagai pasar sawit karena ekspor ke wilayah ini cukup substansial. Sehingga ketika ada larangan dari Uni Eropa, sektor sawit kita akan cenderung tertekan. Yang ketiga, peningkatan besar-besaran dalam aliran modal internasional telah menghasilkan masalah seperti utang besar-besaran, terutama di negara berkembang, dan ketidakmampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Utang adalah salah satu sumber kesulitan ekonomi karena dapat memicu krisis. Kesimpulan, perekonomian terbuka merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibedakan kepada 4 komponen berikut: rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan sektor luar negeri. Dengan demikian, sejauh nama ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung kepada ekspor neto. Apabila ekspor neto positif, maka pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.